Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya pada materi persamaan dasar akuntansi kelas 12 IPS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tugas-tugas sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita akan mereview kembali tentang pembagian harta. Yang kita tahu adalah harta itu terbagi menjadi dua, harta lancar dan harta tak lancar. Bagian dari harta lancar adalah kas, efek atau surat berharga, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Sementara harta tak lancar antara lain peralatan, kendaraan, tanah, dan intangible asset. Nah, pada minggu lalu, tugas yang diberikan ada salah satu transaksi yang menyatakan bahwa dibeli tanah secara tunai. Kalau dibeli tanah berbeda dengan perlengkapan. Karena perlengkapan itu harta lancar. Maka kalau dibeli tanah, maka akan berpengaruh kepada kas berkurang dan di sisi lain harta yang lainnya bertambah, yaitu tanah. Maka tidak bisa dimasukkan kepada akun perlengkapan. Nah, ini koreksi yang pertama. Berikutnya, koreksi yang kedua adalah kembali saya mengingatkan bahwa modal itu hanya akan dipengaruhi oleh 3 transaksi, yaitu transaksi pendapatan, beban, dan pride. Selain 3 transaksi ini, ya, tidak akan mempengaruhi modal. Diingatkan kembali ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah mengenai skema pencatatan pada persamaan dasar. Pada pertemuan sebelumnya, kita memahami bahwa rumus dari persamaan dasar itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Harta ini terbagi menjadi dua tadi, harta lancar dan harta tidak lancar. Harta yang paling lancar adalah kas, maka kolom pertama pada harta itu biasanya adalah kas. Lalu kolom berikutnya seperti apa? Kolom berikutnya mengikuti transaksi yang terjadi. Ya. Kalau di sini dicontohkan adalah perlengkapan, berarti tidak ada transaksi piutang. Kalau pada soal terdapat transaksi piutang, maka kolom kedua wajib diisi dengan piutang karena disesuaikan dengan kelancarannya. Berikutnya perlengkapan, berikutnya peralatan, berikutnya baru tanah. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah utang dan modal. Nah, kesalahan yang banyak terjadi adalah kita lihat. Ya, kita lihat. Di sini tadi tidak sesuai dengan bagan yang biasanya kita buatkan tadi. Di sini dipisah, ini adalah kolom harta, di bawahnya baru utang plus modal. Jadi nanti kalau caranya seperti ini akan terjadi kesalahan. Nah, sebaiknya pada tugas-tugas berikutnya adalah disesuaikan dengan komposisi persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Kas, perlengkapan, peralatan, tanah, di sebelahnya utang, modal, dan keterangan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau yang di kasus pada sebelah kanan ini dia sudah hampir benar. Ya, cuma di sini ada pemisahan nih. Ya, kurang tepat juga. Jadi sebaiknya ini disambung saja. Oke.
Nah, berikutnya kesalahannya adalah ini seperti ini. Tidak dilakukan penjumlahan atau saldo. Kalau ini dilakukan penjumlahan saldo nih. Ya, dicatat saldonya, tapi di sini nggak dicatat saldonya. Ini banyak nih. Kasusnya tidak ada saldonya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang saya kembali memberikan contoh. Yang pertama adalah pada tanggal 1 bulan 1 2018, Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor senilai 15 juta. Maka adanya penyerahan uang kepada kas perusahaan, maka kas perusahaan itu bertambah besar 15 juta dan modalnya juga bertambah 15 juta. Di kolom keterangan dicatat sebagai modal awal. Pada tanggal 3 bulan 1, Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Amanah dan dibayar bulan depan sebesar 50 juta. Analisa transaksi tanggal 3 bulan 1 ini, ternyata Tuan Chandra sudah bekerja dan mendapatkan pendapatan senilai 50 juta, tapi belum diterima uangnya. Berarti sebagai apa? Karena belum menerima uang kita sudah bekerja, maka analisanya adalah piutangnya bertambah dan pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah tadi dikatakan akan mempengaruhi modal. Nah, tanggal 1 sudah, tanggal 3 sudah, karena ini sudah ada 2 transaksi, maka kita saldokan. Turun, kasnya 15, di tanggal 3 tidak ada transaksi, tinggal turun saja. Kemudian piutang tanggal 1 tidak ada transaksi, baru ada transaksi tanggal 3, kemudian turun saja. Berarti kalau kita jumlahkan di sisi kiri adalah 15 juta ditambah 50 juta, totalnya adalah 65 juta. Di sisi sebelah kanan, modal awalnya 15 juta, kemudian mendapatkan pendapatan 50 juta, maka saldonya adalah 65 juta. Oke, berarti sama ya, kiri dan kanan nilainya adalah masing-masing 65 juta. Oke, berikutnya adalah tanggal 4 bulan 1 2018 membeli perlengkapan kantor secara tunai. Oke, Rp2.500.000. Maka analisa transaksinya adalah adanya pembelian perlengkapan secara tunai mengakibatkan perlengkapannya bertambah. Di sisi lain, kasnya berkurang. Kemarin diingatkan bahwa tanda atau ciri dari berkurang adalah kurung buka, kurung tutup. Saldonya pada tanggal 3 adalah 15 juta dikurang 2.500.000, maka saldonya adalah 12.500.000. Piutangnya tinggal turun saja 50 juta. Perlengkapannya baru ada transaksi tanggal 4, langsung turun saja saldonya, ya. Dan modal tidak dipengaruhi oleh adanya pembelian perlengkapan, sehingga modalnya langsung turun saja. Ini kiri kanan masih sama nilainya, yaitu 65 juta rupiah. Baik, soal berikutnya adalah Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayar sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari 2018. Nah, kalau kita analisa transaksi tanggal 14 ini, Tuan Chandra membantu kasus hukum dengan pendapatan 20 juta. Tapi dari 20 juta itu, 40%-nya dibayar tanggal 20. Berarti kita belum terima uangnya, berarti dicatat sebagai piutang. 40% dari 20 juta adalah 8 juta rupiah. Berarti sisanya kita terima secara tunai. Berapa sisanya? Sisanya itu adalah 60%. Berarti 60% dari 20 juta, berarti kita sudah mendapatkan uang 12 juta rupiah. Piutangnya 8 juta rupiah. 12 ditambah 8, hasilnya adalah 20 juta. Sehingga modalnya pun harus sama, yaitu 20 juta rupiah dengan keterangan pendapatan. Oke. Kemudian tanggal 15 bulan 1 membayar sewa gedung senilai 5 juta rupiah. Adanya pembayaran sewa gedung
akan mengakibatkan kasnya berkurang dan modal, karena pembayaran sewa itu dicatat sebagai beban, ya. Oke, maka modalnya berkurang, 85 dikurang 5 juta, dapatnya adalah 80 juta. Kemudian kasnya 24.500.000 dikurang 5 juta, didapatkan 19.500.000. Piutangnya turun 58 juta, perlengkapannya turun 2.500.000, di total adalah 80 juta. Jadi kiri dan kanan tetap sama. Nah, sahabat, itulah koreksi tugas-tugas sebelumnya. Mudah-mudahan dari pekan ke pekan kalian bisa lebih memahami jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.